Marki. Jujur ya, nama-nama yang dulu pernah Nah ini dia. ini dia nih. Langsung nih ya teman-teman ya, drafting pace-nya setelah lagi langsung kita mulai dan benar. Hilda, Fanny tetap in kena. Gibson ntar lagi atau Gibson gak di-ban nih karena first pick nih. Kalau Fanny emang My Come Evolve nggak main Fanny juga itu yang pertama. Dan kayaknya emang mereka mau deny aja Fanny-nya biar nggak dia sama one shot. Apalagi kalau misalkan Fanny-nya di second pick kan +1 tuh pak. Ya. Biasanya lebih enak menciptakan combo-kombonya. Oke, akan ada perbedaan nih, akan ada hero yang terlepas karena sejauh ini juga. Nah, baru aja mau kita mention tuh satu hero yang kebetulan selain Bruno ya popularitasnya naik nih. Yep. Pelan-pelan. Ya tapi jujur sih pak kalau ngomongin Luoi ya emang kayak minimal satu tim tuh perlu banget pemain Luoi di mid lane itu. Perlu dengan ada strategi untuk bisa menggunakan Perlu, iya perlu banget satu draft tuh punya gitu loh main Luoi. Karena kalau nggak ada draft Luoi-nya agak berat juga pak untuk bisa mengimbangi bagaimana kapasitas mereka dalam permainan tim fight jangka panjangnya ya. Sama ketika kita sudah mengetahui bahwa memang di sini permasalahan utamanya apalagi dari My Come Evolve mereka nggak mau kayak di backstep ketika ada pergerakan dari Luoi yang tiba-tiba bisa hadir di belakang itu akan sangat mengganggu fokus mereka. langsung Gatot kaca Atau first pick. Oke, cukup menarik ya melihat bagaimana pemilihan dari My Come Evolve yang berfokus kepada Gatot kaca dibandingkan dengan Ruby yang sempat kita mention bahwa memang drafting phase yang kali ini lebih diuntungkan menuju kepada My Come Evolve adalah mereka bisa memilih satu hero sebelum nantinya game bisa dijalankan. ya. Sekarang nih dari pemain dari tim Hylos. Wah, oke, lumayan cepat pak. Bahkan tanpa kayaknya berpikir panjang ya, nggak nyampe 30 detik. Mereka sudah menyiapkan draft-draft tertentu yang sudah akan mereka gunakan itu Alpha dan juga Hylos hero yang tentu secara quality hero-nya mereka bisa menahan banyak kekurangan di depan dan keluar bro. tapi karena Yushin-nya tidak di-ban ini dia 7 kali pick Yushin 100% di-ban. Wih, ada senyuman-senyuman apa maksudnya dari Fashion tuh ya. Iya, dikeluarkan udah langsung. Kita bahas di game yang ketiga, di game keempat keluar 2 marksman prof. Wah, oke. Bahkan mereka membawakan Bruno Yushin menandakan bahwa mereka emang lumayan early sih untuk gold laner-nya Pak, tapi untuk jungler-nya ini jungler yang butuh item banget sih. Iya. Oke, dan bukan jungler yang bisa tahan badan juga di depan gitu. Ya, setuju. Jadi kayaknya menurutku di sini permasalahan utamanya juga kalau kita ngomongin dari Bruno ya memang dia mau safe position aja dan gamenya mau di-secure aja di bagian bot lane karena untuk Bitrix sekalipun agak berat sebenarnya untuk bisa mengimbangi, tapi karena ada Malefic Gun seenggaknya Bitrix masih bisa jaga posisi untuk bermain front to back. Yep. Langsung kesaran dengan 2 damager yang luar biasa juga yang udah mereka amankan ya dari My Camp. Ini apakah nanti XP-nya akan mau ke badan lagi lalu dengan mid laner ataupun magical damage yang bisa nge-burst banget di awal-awal itu kayaknya harus dibutuhin deh Pak guna untuk bisa nge-backup bagaimana 7 menit pertama mereka. Ya, aku merasa magic damage-nya harus magic damage yang eksplosif sih Pak. Eksplosif Pak. Iya ya, kalau kayak Valentina yang tipenya main Terrify gitu-gitu, Bruno sama Yushin bukan 2 hero yang perlu bisa diambil gitu loh. Kayaknya lebih bisa dimaksimalkan kalau nanti dia akan membawakan tipikal-tipikal hero yang mungkin bisa bermain lebih ofensif dan damage-nya lebih bisa burst gitu loh. Kayak misalkan di sini kalau ngomong soal hero, aku merasa Vexana juga bakal bagus. Positioning di belakang dia nggak bakal terganggu sama sekali. Atau kalau mau yang ofensif sedikit ya, dia karena ada Hylos bisa Aurora sebenarnya. Oke. Berarti dengan ada Aurora ya, bisa mengatur keseimbangan juga di area mid, mengatur keseimbangan juga di dalam pertempuran nantinya. Sejauh ini mereka masih berpikir keras nih karena ini dari Hylos sendiri ini akan bergerak ke arah mana? Always in the way. Ambil Alpha ya, ini ditutup kombonya karena akan sangat mengganggu sekali dan Implosion. Grill tidak ada lagi Tigreal loh. Aku malah berpikir menutup mid laner-nya dari My Camp Evolve sih, Pemulung, karena dengan ada dua marksman kayak gini, berarti mid laner-nya harus mid laner yang bisa nge-cover 2 marksman sekaligus. Ini adalah salah satunya mereka juga. Jadi setidaknya ya mereka nge-ban ke arah itu dari mid lane-nya masih lepas semua gitu, pilihannya masih cukup banyak gitu, bebas. Ya mereka ngambil resiko aja, take risk-nya di situ udah. Oke, resikonya berarti adalah di 2 pick terakhir mereka ya dari My Camp Evolve. Apakah mereka akan berkutat dengan hero-hero yang full damage deal sekarang karena mereka sangat membutuhkan hero cover. Tapi di satu sisi kalau ngomongin hero cover yang ada di mid lane, merasa kayaknya karena di sini Yves udah ditutup,
kenapa tidak mereka menggunakan hero-hero yang bisa menjangkau ke Yisuchin dan juga Bruno seperti Varsha contohnya. Oke, dan ternyata Masih Valen. Wow, menarik. Team Spirit. Aku merasa Valentina dari awal kayak bukan tipikal hero yang bisa ngejawab untuk dua hero ini, tapi emang bisa nge-poke dua hero ini. Kenapa bukan jawaban? Karena bukan tipikal hero yang bisa nge-burst. Kalau misalkan Varsha itu bisa menyentuh Bruno dan juga Yisuchin di waktu bersamaan dengan Feather Air Strike. Apalagi jaraknya itu jauh banget. Apalagi kan udah nggak ada Zushin, udah nggak ada Yves. Agak sedikit nyaman sebenarnya bagi Varsha untuk bisa menjangkau lini belakang. ya apakankah untuk sekarang juga Vexana bisa menjadi milik dari Mayhem, tapi ternyata mereka ambil agar Aurora Oke. tetap menjadi penyeimbang juga. Auroranya malah diambil sama Mayhem Evolve ya. Yap, itu dia. Kita mau dengan sisi tambahan. Dan Puvius dari Marquinhos. Seperti yang lagi. sempat kita mention Pak Pulung bahwa memang Marquinhos memiliki kapasitas dengan satu hero ini, Puvius. Gue pikir bakal diambil di awal loh itu tadi. Karena di game ini Poveus nggak di ban, tapi ternyata pilihannya udah. Oke. Apakah hero ofensif seperti Tamus yang akan dibawa? Karena Tamus seenggaknya dia bisa pegangin dua marksman ini. Yap. Puvius masih ada Beatrix, masih ada Valentina yang bisa nge-deliver damage. Karena Kid Bomba juga sempat membawakannya beberapa kali di ECA, tapi ternyata Glue tipikal hero depan yang bisa bermain dengan pick off. Mereka mau menangin jumlah berarti dari Spirit. Dan setidaknya pun ini bisa membombardir ataupun ini ya membuat kocar-kacir dari tiap-tiap player untuk bisa pergi ke menuju ke arah masing-masing dan juga meninggalkan area Divine. Ya wes, kalau begitu teman-teman, dari drafting phase-nya pun sudah selesai dan match keempat akan segera kita mulai. Siapa lagi akan mendapatkan kemenangan? Langsung saja tuliskan di kolom komentar. Kalian tebak siapa yang akan menang di match keempat kali ini. Sementara untuk sekarang kita bisa melihat, udah sampai di Nah, top. udah. Emang briefingan terakhir itu paling penting, Pak. Betul. Karena kan itu takutnya ada poin-poin penting sebagai pengingat ya sebelum kita menuju ke line of dawn. Ya, sampai dicolek dikit ya tadi. Ya. Pak, Coach. udah. Coach ngomong, aku bisa jelaskan mas. Sebentar mas. Sebentar lagi ngejelasin. Here we go into the land of dawn. Wah, cloudnya di atas. Bahkan ada Cloud, Sonic and Dexter. Jadi kameramen dia di atas. Wah. Jadi observer deh. Benar. Nah, ini ulah cloud ini yang lihat ini. Walaupun ya mungkin sekarang kita bisa melihat ya, Cloud memang sedang tidak dijadikan pick populer. Ya. Walaupun udah di buff ya, tapi Walaupun ada tanda panah hijau ke atas ya. iya, tapi jujur emang untuk Cloud sendiri itu syaratnya banyak banget untuk digunakan di sekarang. Yap. Sementara ini dari Super Nahuel dan juga Fashion. Hehe, itu dia teman-teman ya. Kalian ngelihat tadi ada cloud di atas. Dapat dari mana nih? M6 Pass telah hadir. Gas, ada di level 75 tuh. Dari cloudnya. Kejarlah cita-citamu nak. Kejarlah skin prime itu teman-teman ya. Betul. Kalian bisa mendapatkan skin Cloud. Ini dia Aurora dengan pasif lambadanya. Lambada. Ini ada dua Aurora di masalah ini jadi. Ya, jadi ada dua Aurora sih. Fashion juga menggunakan Aurora sih. Aurora. Aurora dan Aurora. Oke. Cuma ya lagi-lagi karena emang dia punya kapasitas dengan menggunakan ultimate-nya. Dengan hujan api. Nah, hujan Dia api. bisa membuka sedikit ya bagaimana map sehingga dia bisa memprediksi sedikit gerakan dari tim Spirit, apalagi top lane-nya sebenarnya sudah rapi, semua sudah bersih. Yep. One shot benar-benar memanfaatkan farming pattern-nya dengan sangat Betul sekali. Dan sekarang Aurora sudah akan mengamankan satu monster jungle lagi yang ada di bagian bawah. Sudah berhasil lagi melumar habis setiap monster jungle. Shunshin 7 kali pick 100% bukan tanpa alasan. Farming pattern yang cukup stabil, walaupun terlihat ada beberapa gold yang diunggulkan untuk teman-teman dari tim Spirit. Tapi untuk sekarang dengan pemilihan dari Trill, Emblem Assassin dan juga adanya satu buah charge, jadi jatuhnya agar dia bisa repositioning ya dengan quantum charge-nya ready. Dan dua composite blast. Mungkin Marquinhos mau farming lebih cepat aja sih untuk bisa mendapatkan level 4. Enak banget ya kalau ngelihat pasif dari Sense ini cara bermainnya kayak begitu. Kalau Tapi lancar. di tempat lain ya udah turtle-nya berhasil diamankan dan ini dia satu strategi dari Michael Bimol ya untuk memberikan turtle pertama. Udah pasti Turtle 1 emang lebih bagus Yisunshin nge-skip biar dia farming dulu, karena malahan kalau Yisunshin udah dapat Turtle 1 berarti gamenya udah hampir dipegang sama dia dong. Itu ada yang salah berarti. Ada yang salah berarti, rotasinya kah, movementnya kah. Dan ini dia fun fact dimana tim Spirit telah meraih 2 gelar MCC berturut-turut. Sementara untuk Samo dan Sunset Lover itu bisa dibilang hampir memenangkan
seluruh gelaran MCC itu adalah 4 kali. Oke, tapi sekarang pertempuran akan terpecah karena ada gangguan tadi dari Sawo untuk masuk sendirian ke dalam area pertahanan dari MyCam. MyCam Evolve mulai di-invade, mulai di-press, bahkan mulai diambil satu-satu monster jungle-nya. Sementara untuk Kid Bomba, dia mencoba melakukan screening lagi agar nantinya Aurora tidak bisa melakukan farming dengan bebas. Oke, dan Iko first itemnya langsung ya. Malefic. Malefican udah langsung diamankan. Sementara sekarang coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Kid Bomba, berusaha untuk bisa membuat kocar-kacaran pertahanan dimiliki oleh MyCam Evolve dan juga mengusir mereka masuk ke dalam area outer yang ada di bagian bawah. Lagi-lagi zoning out yang begitu mengerikan dari teman-teman tim Spirit. Bahkan Kid Bomba di sana menggunakan split-splitnya hanya untuk memberikan pressure. Dan Yurkotsu ternyata dia sudah mengamankan Asclaw, tapi untuk kali ini freeze minion terjadi bagian top lane karena memang sudah ada 3 pemain bahkan yang hadir untuk bisa mengganggu bagaimana keseimbangan minion dari Yur. Waduh, itu mah udah boleh ngomong bye-bye gak sih ke satu katapultnya? Ikhlas ya, ikhlas. Ikhlas ya. Sambil ngomong, rezeki udah ngatur. Ya, Ya kalau dipaksa rugi sih soalnya kan, ada Valentina di sana, ada Hylos juga nggak bisa kan. Ya. Dia udah mendapat keuntungan sedikit tadi dari Bitrixnya karena Bitrixnya juga udah duluan juga melakukan sebuah pergerakan tadi ke area mid. Buset deh. Attack speednya. Iya. Next speed malah pikannya berasa banget ya itu tadi. Ya, efek dari armor blasternya juga mungkin tidak akan terlihat cepat ya, tapi seenggaknya dia udah bisa join the fight. Jadi dengan ini Bitrix di early game pun sudah bisa terlihat ya efeknya dengan menggunakan satu item terbaru Malefican. Bener-bener bisa menjadi game changer ya. Biasanya Bitrix butuh banget Blade of Despair terlebih dahulu, tapi dengan satu item ini dia bisa jaga posisi dan dia tetap bisa join the fight berlima bareng sama teman-temannya. 2 lane sudah diberikan kepada Beatrix loh. Balik lagi dapat lagi 1 lane udah nikmatin. Wah. Hei. Hujan api dan sekarang waktunya untuk mereka. Dengan satu Glorious Pathway udah dikeluarkan, akankah Hiko mau berani maju untuk ke bagian depan? Karena masih ada platingan yang bisa sangat dia lumat habis secara Dan ini cepat. dia bisa lontarkan Bennett-nya dari jauh juga Pak Pulu. Mirip Ya. banget sama Bruno, tapi lagi-lagi 15% efek ini benar-benar mengacaukan bagaimana range yang bisa dia maksimalkan, terutama ketika dia berada dalam keadaan ofensif. Oke, mereka masih ingin lebih. Masih ada Sawo juga di bagian atas. Hiko-nya belum tersentuh sejauh ini. Tapi damage yang dihasilkan, coba lihat. Itu Katsunya pun udah terkena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi pada berbeda, Aurora malah menjadi korban pula. Ya, sudah menit yang kelima, otomatis satu landing harus diberikan kepada Aurora untuk farming. Dan dengan adanya penangkapan terhadap Aurora, dibaca gerakannya Pak Pulu sama teman-teman dari tim Spirit. Ini mungkin yang tadi sempat diperbincangkan juga bagaimana cara menghentikan pattern farm dari Aurora. Dulu dan Benedetnya sampai ke bagian belakang. The Fashion kali ini dengan menggunakan Auroranya harus kehilangan dari Pride Nomise. Bahkan dipaksa ya untuk menuju ke belakang dengan adanya satu beban rage yang begitu on point dan memicu juga revitalize daripada Sawo. Karena memang Hiko dia berada dalam posisi yang cukup ofensif dan kalau mispositioning sedikit memang agak sedikit berbahaya. Dan Super Nahwel dengan gatot kaca, aku masih belum melihat dampak yang bisa diberikan dari MyCam Evolve ketika mereka bermain cenderung defensif karena membawakan 2 marksman seperti ini. Yap, ini deh Hiko enak banget loh. Dia hanya tinggal nge-banned dari luar aja. Sedikit lagi tersisa. Ada Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan. Tumbanglah sudah. Tentang yang ada bagian atas. Akankah kali Sunset Lover mau bergabung bersama dengan rekan-rekannya? Tidak ternyata. Itu Weh. Gacom nih. masalahnya kalau misalkan salah langkah sedikit ya itu Aurora bisa terkena serangan dari Battle Rage. Yap, dan selesai lagi satu wave. Ambil lagi di bagian tengah, Prof. Enak banget. Diambil lagi, bener-bener ditemenin loh ya sama Sawonya juga kan. Dan tujuannya tuh pasti menghancurkan mid lane turret agar nantinya ofensif dan tim Spirit bisa bertambah. Oke, dan pada berbeda ada Turtle lagi. Perfect Turtle sudah berhasil diamankan oleh tim Spirit. Wow, gold lead 4.000 on the way nih. Sementara tim Spirit benar-benar masih tidak menghentikan serangan mereka. Gila Speed yang benar-benar tepat banget jawaban atas frontliner yang bisa diacak-acak juga karena MyCam Evolve memiliki 2 backliner yang sangat-sangat membutuhkan item. Ya, ini jatuhnya jadi main parkir bus aja, Bro. Mereka bertahan bisa-bisa aja dulu. Iya, emang benar-benar melakukan tower defense terlebih dahulu. Ya emang mau nggak mau sih lebih tepatnya ya. Mau gak mau. Karena nggak ada pilihan lain untuk Aurora dan juga Yur, apalagi dalam keadaan seperti ini. Yurokotsunya itu juga kan butuh item juga, butuh 3 item terlebih dahulu, berserker Fury dulu, baru mungkin dia mengamankan Malefic Gun. Berbeda dengan Hiko, dia udah bisa farming dari tadi dan bahkan ofensifnya akan menuju ke mid lane sekarang. Yap, pertempuran kembali terjadi. Coba lihat akan seperti apa lagi karena masih bisa digagalkan. Yurokotsu
Kali ini benar-benar harus di cover, tapi Aurora juga butuh cover yang sama. Super Nahuel mengamankan first item priority-nya juga dari Dominus Ice. Dia tahu kalau misalkan bikin Thunderbelt ini nggak bakal ngejawab apapun karena mereka dalam keadaan loose condition. War Axe akhirnya didapatkan oleh Aurora, sehingga setidaknya dia udah punya satu pegangan item. Dan kalau dipaksa team fight, sebenarnya jujur Pak Bulu, Team Spirit masih pegang kendalinya untuk di 15 menit awalnya. Apalagi Hiko benar-benar safe banget posisinya. Oke, Popeyus tertinggal sendirian dan mau tidak mau kali ini ada sebuah serangan dilakukan oleh Patrol Guardian dan mereka sudah berkumpul. Terdengar flicker kembali harus dikeluarkan. Sekarang lagi-lagi ofensivitasnya tidak dihentikan Pak Bulung. Iko sih bener-bener ditarik kenceng banget. Dia bukan tipikal marksman yang nunggu ya. Dia tipikal marksman yang Jemput maunya- terus kemana-mana, Iya. bro. Dia bukan tipikal yang menunggu bola. Dia lebih tepatnya untuk memanfaatkan bagaimana ofensif pokoknya. Yep. Itu dia yang sudah dilakukan dan mereka setelah mendapatkan 3 turtle ini dia Lord. Yang pertama akan menjadi milik mereka harusnya karena tidak akan ada serangan ataupun upaya yang dilakukan oleh pemain dari MyCam. Oh, dan sekarang kalau kita lihat dari Lord didapatkan, seharusnya ini bakal agak sedikit ada dobrakan paksa lah bagi tim Spirit. Aku melihatnya 6.000 gold ini bener-bener gap yang lumayan jauh sih Pak Bulu. Dan sabar dari Hiko ini akan membuat nantinya lagi-lagi nih Hasklau dari Eurokotsu gak bakal bisa maksimal. Cek lagi. Mountain Shocker terlihat sudah di mana aja player-player dimiliki oleh pemain tim Spirit. Hanya saja sepertinya mereka ingin melakukan sebuah team fight di mana area Purple Bomb, Patrol Guardian connect ke arah satu player dan sekarang Sunset Lover malah tertangkap basah. Tapi Markino-nya langsung dibalaskan begitu saya tertinggal sendiri bagian belakang. Super Nahuel sendirian mungkin karena mana double kill didapatkan dan sakit banget. Itu beneran sakit banget. Damage yang diberikan dari Bennett Rage dan juga basic attack-nya tidak bisa diremehkan, apalagi untuk attack speed. Dia punya si Halberd juga akan bertambah 8% untuk para pengguna item-item penambah darah. Dan sekarang tambahan HP tersebut membuat Aurora juga akan menerima damage yang lebih tinggi lagi dari Hiko. Ini di luar ekspektasi Pak Pulung, bahwa Lord pertama bahkan mereka bisa mendapatkan satu base turret. Yap, itu dia deretan tadi serangan yang udah dilakukan oleh pemain dari tim Spirit. Strategi bertahan dari MyCam Evolve sepertinya akan semakin sulit lagi dan mereka benar-benar dibuat bertahan habis-habisan kalau kayak begini. Tahan selama mungkin Selama menunggu tim Spirit melakukan blunder. Karena memang draft yang mereka bawakan itu cenderung sangat-sangat late game. Bahkan dengan pick terhadap Bruno-nya, 2 marksman yang langsung membuka potensi. Wait, ada serangan dilakukan dan pada tim fight terjadi mereka mengejutkan tapi Marquinhos menjadi korban dan double kill didapatkan oleh Sunset Lover. Masalahnya Kid Bomba gak tumbang Pak Pulung, dan Fiber mengaktifkan Pride of Ice. Oke, dan fashionnya terbakar tapi Sunset Lover menjadi korban pula. Wow, over dari Sunset Lover dengan flicker barusan yang sepertinya tetap dilakukan malah membuat kerugian bagi kubu tim Spirit, tapi mereka masih mau masuk. Wah, Sakit banget. Renner. Sampai itu ke Aurora ya, benar-benar dah lu ya. Melepikan, buset deh. Dan mau ke Win of Nature seperti Hai. ini. Kalau udah Win of Nature, ini gak akan ada yang bisa nyentuh Hiko kecuali Fashion. Tapi masalahnya Fashion juga berada dalam keadaan dia kena pressure. Dari tadi kita mau ngelihat MyCam Evolve bikin inisiasi, mereka nggak punya kapasitas untuk menahan semua gempuran damage dari Hiko-nya Pak Bulu. Yang Beatrix yang early game-nya sudah mendapatkan 1-2 malah digan. Walalalalala. Keuntungan dan Dikejar dong, Traceless-nya udah langsung digunakan tadi terlihat untuk sekarang sendirian. Dan benar saja Aurora menjadi korban terlalu memaksakan ingin mendapatkan karena satu objektif tadi. Hingga membuat mereka pun kehilangan junglernya. kerugian out of position. Dan sekarang tim Spirit, apakah mereka ingin memaksa dobrak base dari MyCam Evolve? Ditutup sini Patrol Guardian-nya connect, tapi Kid Bomba dan membuat Super Nahuel hanya tinggal nama, hanya menjadi notifikasi sendirian. Marquinhos-nya mencoba untuk bisa mengusir karena beberapa player, tapi tidak bisa, menyisakan 2 player saja. Akankah Eurokatsu bisa? Tapi tidak bisa seperti karena sekarang Sawonya pun udah berhasil lagi diucapkan, tapi barusan dengan satu lagi Prospina udah dikeluarkan, tapi Eurokatsu saja berhasil mundur kemarin ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Fashion masih berhasil selamat sejauh ini, tapi tidak untuk waktu yang lama. Dan base makin terbuka, makin terekspos tanpa ada minion. Wah, sakit banget tadi. Beda range-nya dikeluarkan tepat